Gerak. 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 Oke, pemirsa. Jadi saya perjalanan cukup jauh ya, dari Lembake ini sudah di Tenggarong. Jadi sudah jauh banget dari tempat saya. Mungkin kalau dihitung kilo ada 25 kilo mungkin ya. Tadi saya nggak ngecek berapa kilo dari rumah, dan di sini saya menemukan Samsung dua pintu tapi samping kiri dan kanan ya, seperti itu. Dan Samsungnya modelnya ini model keluaran pertama namanya. Jadi ini katanya pemiliknya ini sudah dipanggilkan sama dari Samsungnya sana ya, dari service centernya juga belum berhasil juga. Tapi nanti saya akan coba ya, kita cek nanti kerusakannya apa, nanti kita tes saja. Tapi ini sudah tidak dipakai teman-teman ya. Jadi di sini sudah dijadikan alat perabotan untuk menyimpan perabotan. Tapi juga rapi juga ya untuk untuk menyimpan perabotan. Masalahnya di raknya cukup lengkap, di pintunya juga ada raknya, di bagian dalam juga ada raknya, jadi sangat praktis. Tapi saya akan cek dulu ya, siapa tahu nanti masih bisa diatasi, nanti kita atasi saja. Saya akan cek langsung di belakang. Oke pemirsa, mari kita sama-sama ya lihat di bagian kompresornya. Dan kulkasnya ini gede banget ya, nggak bisa digeser, masalahnya ada isinya. Saya akan langsung buka di bagian belakangnya untuk melihat modulnya ada di mana. Dan kulkasnya ini kita cek ya, inverter atau sepertinya digital inverter ya teman-teman ya. Di modulnya nih digital inverter
Nanti kita cek saja, kalau masih bisa diatasi kita atasi saja. Mudah-mudahan bisa ya atasinya. Ini dari service centernya juga nggak bisa namanya. Jadi dari servis resminya juga tidak berhasil. Tapi saya akan mencoba memperbaiki dari Samsung. Ini juga banyak pertanyaan di YouTube saya. Saya pun juga belum pernah menemukan yang jenis ini, tapi alhamdulillah sekarang ini saya bisa menemukannya. Dan di sini bagian kompresornya ya, kita cek saja menggunakan R berapa di sini. Kompresornya di sini jadi kita perhatikan kode kompresornya, nanti kita pelajari. Jadi kompresornya di sini 150 10 volt. Kita baca-baca dulu ya sebelum kita memperbaikinya. Oke, di sini sudah saya temukan, di sini menggunakan 134R 134A ya. Jadi menggunakan brand biasa. Jadi ini inverter. Kita buka dulu bagian, saya baca tadi di depannya inverter ya, tapi di sini kalau saya cek sepertinya biasa kompresornya menggunakan overload. Nah, coba buka dulu overloadnya. Nanti kita buka dulu modulnya ya, saya juga belum tahu posisi modulnya ada di mana, nanti kita cari aja. Di sini menggunakan overload. Kita akan coba cek di bagian ininya, pinnya berapa ohm ukurannya. Oke, saya akan ukur pinnya apakah sama pinnya. Belas ohm ya, kita pindah 11 ohm. Nah 11 ohm juga, kita ulang lagi. Sebelas 11 11 ya. Kayaknya yang bawahnya agak bermasalah. Oke. Jadi ini inverter ya namanya, jadi ohmnya sama. Oke pemirsa, jadi ini modulnya ada di atas ya. Jadi kita menggunakan kursi naik di atasnya. Di sini saya akan coba buka modulnya di sini. Nanti kita tes dulu modulnya apakah masih bisa bergetar. Jadi apabila modulnya masih bisa bergetar itu aman ya, jadi bisa diatasi. Kalau modulnya mati ya, nanti coba kita perbaiki. Jadi di sini modulnya gede banget.
Jadi di sini inverternya, di sini modul power supply-nya. Di sini jalur kompresornya di sini ya. Saya akan coba pasang lampu di sini. Ini adalah rakitan saya sendiri, biasa saya gunakan untuk cek ya, untuk cek modul. Dan di sini saya akan praktekkan apakah bisa kita gunakan ini. Oke pemirsa, di sini sudah saya pasang lampunya. Jadi di sini protek tadi sudah hidup lampunya, lalu mati lagi. Sekarang saya akan coba lagi, saya cabut lagi. Cabut, biarkan istirahat sebentar, lalu kita coba lagi ya. Perhatikan untuk lampunya, dan ini lampu saya rakitan sendiri, dan ini bisa apabila kompresornya yang tidak normal, maka lampu ini akan menunjukkan kerusakan pada kompresornya. Perhatikan, saya akan nyalakan lagi. Sudah saya cocokkan, lampu sudah mati, lampu indikatornya. Tinggal kita tunggu kompresornya hidup. Jadi lampu di sini adalah gantinya kompresor. Perhatikan, ini menunjukkan bahwa kompresor start sebentar lalu protek ya. Kita akan tambahkan beban. Oke pemirsa, ternyata kulkas ini kompresornya start ya. Tadi saya pancing menggunakan ini tidak mau, mungkin kurang gede lampunya. Ini kompresor start. Perhatikan lampu indikatornya, dia hidup ya, menunjukkan bahwa kompresornya start. Sekarang kita cek bagian pipa-pipanya, pipa pendorongnya tentunya, dan kita dengarkan di bagian kompresornya ya, apa yang bermasalah di kulkas ini. Ayo kita telusuri. Sini kompresornya getar. Jadi di sini di pipa-pipanya di sini sedikit pun tidak ada dorongan angin sama sekali. Kemungkinan besar kompresor kulkas ini bocor ya. Kita cek di bagian evaporatornya nanti apakah bocor di bagian evaporator. Masa di sini tidak saya temukan bocor. Sini sedikit pun tidak ada sedikit tanda-tanda hangat di bagian pipa pendorongnya. Diartikan di sini tidak ada freon sama sekali ya, atau buntu mungkin.
ada freon tapi buntu. Kita akan coba cek bagian evaporatornya. Jadi evaporatornya di belakang namanya. Kita harus mengeluarkan isi-isinya di sini. Kipas juga tidak berputar ya, atau mungkin karena pintu dibuka mungkin. Intinya kulkas ini tidak ada freon. Kita buka di bagian pipa sedikit hangat ya, ada sedikit hangat. Sebenarnya suara kompresor ini keras ya, ada suara tir gitu, tapi ini tidak bersuara sama sekali. Kita tunggu sebentar ya, apakah masih bisa beku kompresor ini, kulkas ini ya maksudnya. Saya merasakan hangat sedikit. Harusnya panas di sini tapi di sini cuman hangat sedikit saja. Oke, kita bongkar saja di bagian evaporatornya. Oke, pemirsa, sudah berhasil saya buka. Dan ini yang ruangan sebelah sini ya. Ruangan sebelah sini ada evaporator utama di sini. Ada kapilernya di sini. Dan di sini adalah evaporator yang kedua. Jadi di sini pipa baliknya. Jadi pipa awalnya ada di sini ya. Dari sini masuk ke sebelah kiri. Dari kanan masuk ke sebelah kiri ya. Jadi untuk freezernya mungkin sebelah sini, yang kecil di sini freezernya. Yang sebelah sini adalah jalur pendinginnya seperti itu. Dan di sini ada desisan bagus di bagian di sini. Jadi di sini tidak ada kebuntuan sama sekali. Cuman kulkas ini ada kebocoran. Nanti kita cari bocornya di bagian belakang, mungkin ada di belakang kipas atau di mana. Yang pasti kulkas ini ada bocor. Kita cari saja titik bocornya ada di mana. Kita cari dulu titik bocorannya. Oke pemirsa, tadi untuk proses pencarian bocor saya tidak menemukan. Jadi kasusnya kulkas ini kehabisan freon ya. Kehabisan freon itu disebabkan karena bocor. Tapi di sini saya tidak menemukan bocor. Dan di sini saya akan melihat agak sedikit karet-karet ya. Dan saya ada tebakan itu perkiraan bocor ada di dalam sini kondensor, di dalam bodi. Masalahnya di sini itu yang masuk ke dalam bodi, di sini pipa besi ya. Di sini untuk dinginnya sudah bagus ya. Di sini saya isi itu dia di 0 ya, 0 PSI. Kita lihat bagian dalam pembekuannya sudah tembus sampai ke sini. Ini berarti ini sudah bagus ya, sudah bisa membuat es batu. Apabila pembekuannya sudah masuk ke sini, berarti dia sudah sangat bagus.
Dan di sini adalah evaporator yang utama. Di sini sangat dingin banget. Di sini evaporator terakhirnya. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini saja ya untuk perbaikannya. Dan ini nanti nggak tahu tahan berapa lama setelah kita isi. Mudah-mudahan ya awet ya. Mudah-mudahan ya nggak rusak lagi. Saya harap seperti itu. Tapi apabila nanti kok nggak sampai 1 bulan atau 2 bulan ya, nanti kita masih naruh garansi nanti. Saya masih menunggu informasi dari sang pemiliknya, apakah kulkasnya tetap bagus, apa ada masalah nanti setelah kita baiki. Masalahnya di sini saya sama sekali tidak menemukan titik kebocoran, dan di evaporator pun juga kelihatan bagus ya, nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Dan kalau di sini saya lihat itu evaporatornya sangat-sangat mulus. Sepertinya tidak ada yang mencurigakan di bagian evaporator. Dan mungkin saja ini hanya kehabisan freonnya. Mungkin saya juga sering menemukan kulkas bocor itu, kulkas nggak dingin itu cuman habis freonnya. Walaupun tidak bocor, freon pun juga bisa habis ya. Contohnya roda motor ya, walaupun tidak bocor karena dipakai terus setiap hari, dia juga lama-lama anginnya juga habis. Kulkas juga sama seperti itu, apabila lama dipakai maka dia juga akan habis sendiri ya. Tapi yang jelas kalau habis itu dia ada bocor halus, nggak tahu di mana bocornya, mungkin di dalam bodi atau di mana. Tapi biasanya saya sering juga memperbaiki seperti ini juga awet ya, setelah kita isi ya sampai bisa dipakai bertahun-tahun tidak ada kebocoran. Dan mudah-mudahan untuk kulkas ini awet selamanya ya. Dan tadi sudah proses pencarian, sudah sangat melelahkan untuk mencari titik kebocoran, saya tidak menemukan. Dan tadi sudah ada beberapa titik yang kita curigai bocor, ada korosi, tapi setelah kita kupas, saya kasih sabun pun tidak ada menunjukkan titik kebocoran. Mungkin ini hanya kehabisan freon, bukan karena bocor dan lain sebagainya, mungkin hanya kehabisan freon saja ya. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu videonya, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Jangan lupa buat pemirsa semuanya yang baru masuk di channel Warosa Wanita, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, share kepada teman terdekat Anda ya, dan kasih dukungan, tekan like. Oke, mungkin sampai di sini dulu saya akhiri video ini. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.